Ya, saya kembali mencoba menghubungi rekan Carlos Michael yang ada di lapangan. Carlos, sejauh ini bagaimana pengejaran teroris? Sudah adakah pelaku yang diringkus? Iya, Veronica Moniaga, hampir 4 jam peristiwa terjadi di kawasan Sarinah, tepatnya di Menara Cakrawala. Hingga saat ini bahkan kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian apakah sudah berhasil diringkus atau tidak. Tetapi kita dapat memberitahu ke Anda bahwa sekitar kurang lebih 30 menit yang lalu Wakapolri Komjen Budi Gunawan berada di kawasan Sarinah ini untuk memantau langsung. Bahkan jika kemudian kameramen saya bisa mengarahkan ke arah McD, menurut informasi, walaupun masih samar-samar, menurutnya ada Panglima TNI Gatot Nurmantio sedang rapat koordinasi bersama dengan Wakapolri Budi Gunawan tepat di McD Sarinah ini. Dan situasi di sini, Faye, kalau misalnya pertanyaan Anda apakah Jakarta sudah bisa kemudian aman begitu dan karena terduga teroris sudah bisa ditangkap, kami juga belum mendapatkan informasi tersebut. Tetapi Wakapolri Komjen Budi Gunawan mengatakan bahwa saat ini sudah steril kawasan Menara Cakrawala, kemudian pos polisi di Sarinah ini sudah steril. Namun demikian pengamanan masih terus dioptimalkan, termasuk beberapa objek vital masih diamankan seperti laporan Erik Himawan tadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta, kemudian bandara-bandara, pelabuhan diamankan untuk bisa memantau pengamanan ini sendiri, juga mengantisipasi terduga teroris bisa melarikan diri keluar daerah Jakarta. Lalu masih dari Budi Gunawan sendiri mengatakan bahwa dari deteksi ada komunikasi antara kelompok Suriah, Bahrum Nain dengan Abu Jundi Solo. Dari kelompok Solo ini ada membuat persiapan-persiapan yang seharusnya dimainkan pas malam tahun baru yang lalu. Namun kita bisa antisipasi kemudian ditangkap pada saat itu, tetapi kemudian rencana itu kembali bergulir dan akhirnya terjadi pada siang tadi. Di gambar saya saat ini ada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo sedang berada di lapangan. Kami berada kurang lebih 100 meter dari sini, Faye, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas bersama dengan Kombes Pol Pandowo ada siapa saja dari pihak kepolisian. Tapi sekali lagi kami menginformasikan 30 menit lalu Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan berada di tempat ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari rekan-rekan wartawan di sini, saat ini Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Panglima TNI juga sedang berada di kawasan ini dan melakukan rapat koordinasi begitu di McDonald's Gedung Sarinah. Dan lanjut informasi yang didapatkan dari Budi Gunawan bahwa beberapa hasil dari pengembangan Densus 88 Mabes Polri dipastikan bahwa ini adalah serangan ISIS. Dan juga menurut kronologi juga sudah disampaikan oleh Budi Gunawan, bom dilempar pertama kalinya di kafe Starbucks Jakarta Theater, sehingga kami meralat informasi yang kami sampaikan sejak tadi bahwa ledakan yang terjadi di Starbucks itu adalah ledakan kedua, tetapi sebenarnya adalah ledakan yang pertama. Sekali lagi kami klarifikasi dan informasikan bahwa bom pertama kali terjadi di Starbucks Cafe Jakarta Theater di Gedung Cakrawala. Lalu kemudian serangan kedua, bom bunuh diri dan sejumlah tembakan yang kemudian menewaskan 2 orang polisi terjadi di pos polisi depan Sarinah. Dari 2 kejadian ini petugas langsung kemudian melihat spot-spot lainnya. Tetapi ada seorang bapak tadi yang tepat berada di lantai 2 McDonald Sarinah memberikan informasi kepada kami, para wartawan, pada saat terjadi ledakan yang pertama di Starbucks, ada banyak orang yang kemudian perhatiannya terpusat pada Starbucks
kemudian tidak bisa lagi mengetahui selanjutnya apa yang akan terjadi. Ada 2 orang menggunakan motor membawa senjata laras panjang. Yang satu orang lagi menggunakan baju berwarna putih, yang satu lagi berbaju warna hitam. Keduanya membawa senjata berlaras panjang dan terjadilah kontak senjata setelah peristiwa ledakan pertama di pos polisi, kemudian di Starbucks. Dan menurut informasi masih dari Komjen Pol Budi Gunawan, kontak senjata ini anggota yang tertembak dari pihak kepolisian adalah 3 orang. Kemudian dari pelaku ada 2 orang bisa dilumpuhkan. Lalu kemudian proses kontak senjata itu terjadi hanya sekitar 25 menit. Informasi yang kami peroleh juga bahwa bom dilempar sebagaimana dideteksi 2 hingga 3 pelaku yang belum tertangkap dan membawa bom itu sendiri. Nah, bisa diprediksi pelaku dari teror yang terjadi di kawasan Sarinah ini ada 4 pelaku. Dan informasi ini masih terus didalami oleh Polri sendiri. Dan tentang korban sendiri, Faye, Budi Gunawan juga menyampaikan informasi bahwa ada 2 orang asing, salah satunya adalah warga negara Belanda. Ada kemudian 1 orang luka di rumah sakit, 1 meninggal dunia. Di Starbucks, berdekatan dengan tempat kejadian perkara atau ledakan yang pertama, ada 2 pelaku teroris yang ciri-cirinya, baik identitasnya hingga saat ini dari Polri masih menelusuri apakah sipil Indonesia atau justru sebaliknya adalah orang asing begitu. Lalu masih kita menyampaikan informasi keterangan yang disampaikan oleh Komjen Pol Budi Gunawan yang hadir 35 menit yang lalu di sini. Faye, pertanyaan dari wartawan, apakah Jakarta masih siaga 1? Informasinya akhirnya menjawab juga pertanyaan rekan-rekan di studio bahwa Jakarta saat ini masih dalam posisi siaga 1 begitu. Apakah kemudian hubungannya dengan teroris Bekasi dan Solo? Nah, kita melihat di gambar Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memantau lokasi. Kita bisa melihat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan baru saja tiba di lokasi bersama dengan sejumlah pejabat politik, hukum, dan keamanan lainnya. Saya kemudian mengatakan tadi bahwa ada rapat yang dilakukan di restoran McD dan Luhut Binsar Panjaitan baru saja keluar dari lokasi ini sendiri. Jika kemudian melihat Menko Polhukam hadir di sini, maka kita bisa kemudian memberikan informasi bahwa situasi aman. Kita juga melihat ada mantan Panglima TNI. Kita juga bisa memberikan informasi bahwa dengan kehadiran Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang baru saja masuk ke lokasi ledakan yang pertama, yakni di Starbucks Cafe, maka kemungkinan besar bahwa situasi di tempat kejadian perkara ini sudah mulai stabil. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan masuknya Luhut Binsar Panjaitan disusul dengan adanya serangan balik dari arah dalam gedung Menara Cakrawala. Kami saat ini baru saja kurang lebih 2 menit yang lalu
Apakah rekan-rekan di studio mendengarkan suara saya? Komunikasi telepon saya terputus, tetapi kami dapat menginformasikan bahwa baru saja 5 menit yang lalu Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan tiba di Gedung Cakrawala dan saat ini berada di tepat pintu depan masuk Cinema XX1 Jakarta Theater Menara Cakrawala. Sesaat setelah tiba, tadi baru saja seperti ada bunyi ledakan kecil begitu. Saat ini Faye dan juga pemirsa, kita melihat Luhut Binsar Panjaitan diberikan seperti rompi pengaman begitu dan kemudian saat ini masuk kembali ke Starbucks Cafe, lokasi ledakan pertama yang terjadi pada siang tadi.